Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang distribusi Linux untuk memberikan informasi kepada teman-teman mana distribusi Linux yang cocok untuk pengguna beginner atau pemula. Untuk mencegah adanya distro hopping, jadi sering berganti-ganti distro karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau preferensi dari apa yang mereka lakukan sehari-hari. Yang pertama adalah Linux Mint. Adalah salah satu distribusi Linux yang paling populer. Selama beberapa tahun, Linux Mint berkembang menjadi salah satu kompetitor Ubuntu. Yang mana Ubuntu adalah basis dari Linux Mint itu sendiri. Mint dikenal sebagai salah satu yang paling komplit dan banyak dimodifikasi. Tujuannya adalah untuk mempermudah experience bagi pengguna desktop yang beginner atau pemula. Jadi, apa yang membuat Linux Mint menjadi rekomendasi distro untuk beginner? Jawabannya adalah ada pada konfigurasi yang ada di Mint sudah out of the box. Untuk pengguna pemula, Mint mempunyai banyak pre-bundled tools yang akan memastikan bagi pengguna awam dapat menggunakan Mint dengan baik untuk penggunaan sehari-hari dan menjadikan laptop atau desktop kita menjadi lebih powerful. Karena Mint mempunyai support yang baik untuk perangkat-perangkat terbaru. Ada 3 pilihan utama desktop yang kita bisa gunakan di Mint. Yang pertama adalah Cinnamon, yang kedua Mate, yang ketiga XFCE. Default desktop environment dari Mint adalah Cinnamon, dikembangkan sendiri oleh Mint dan sangat ngeblend dengan Mint environment. Beberapa alasan kenapa Mint menjadi salah satu alternatif terbaik. Yang pertama, pengalaman penggunaan desktop yang mendekati sempurna. Desktop environment Cinnamon yang digunakan Mint kaya akan fitur dan ringan. Bisa full akses ke Ubuntu Software Repository. Community yang besar dan sangat responsif tentunya. Kemudian yang kedua, ada distro yang paling populer yang sudah lama melanglang buana yaitu Ubuntu. Apa yang membuat Ubuntu menjadi salah satu pilihan yang cocok untuk pemula? Karena Ubuntu telah masuk market Linux sangat lama, sehingga sudah matang dalam merambah user Linux. Distro Debian merupakan base dari Ubuntu. Proses instalasinya awalnya adalah sangat-sangat tidak user friendly. Itulah kenapa Ubuntu dibuat untuk memudahkan proses instalasi yang ada pada Debian. Ubuntu tidak hanya sukses pada platform desktop, tetapi juga sudah merambah pada sisi server. Banyak dari penyedia VPS dan cloud service menggunakan Ubuntu sebagai default dari sistem operasi yang mereka tawarkan. Salah satu hal yang menjadi titik lemah Ubuntu adalah karena mereka memaksa user menggunakan Synapse Package Manager. Yang sebenarnya user ada alternatif lain agar proses instalasi atau load-nya lebih cepat seperti Flatpak atau apt. Tetapi jangan khawatir karena kita dapat dengan mudah untuk mengubah dari Snap ke Flatpak ataupun apt atau bisa menggunakan ketiga-tiganya. Jadi sangat fleksibel. Ada beberapa hal yang perlu kita ungkapkan kenapa kita harus memilih Ubuntu. Yang pertama, ada banyak software up to date di Ubuntu Software Center. Community yang besar dan responsif. Banyak pilihan yang ditawarkan bisa menjadikan cocok untuk pekerjaan sehari-hari. Kompatibel dengan hardware terbaru tentunya. Karena Ubuntu sangat aktif dikembangkan. Ada versi LTS atau long term support yang diupdate terus dan supportnya sangat lama long term. Ada yang software developmentnya adalah tiap 6 bulan sekali. Yang ketiga, ada distribusi Pop OS
Dalam beberapa tahun terakhir, Pop! OS telah berhasil mendapatkan daya tarik yang luar biasa berkat beberapa fitur uniknya, seperti Pop! Shell dan versi terpisah dari distro yang dilengkapi dengan driver NVIDIA yang sudah diinstal sebelumnya, yang juga menjadikannya salah satu distro terbaik untuk bermain game. Bukan hanya itu saja, Pop! OS berbasis Ubuntu berarti cukup stabil. Desktop default Pop! OS adalah GNOME sampai saat ini. Kemudian sistem 76 yang merupakan kreator dari Pop! OS memutuskan untuk membuat lingkungan desktopnya sendiri yang disebut dengan Cosmic berdasarkan GNOME Base. Secara keseluruhan, ini jelas merupakan salah satu distro Linux terbaik untuk pemula maupun gamer. Distro ini akan segera beradaptasi dengan lingkungan desktop Cosmic yang benar-benar baru yang ditulis dalam bahasa pemrograman Rust. Sampai saat ini, distro Pop! OS yang didevelop oleh System 76 sudah menggunakan default desktop environment mereka yang mereka sebut dengan Cosmic. Lalu kenapa kita mesti memilih Pop! OS? Yang pertama adalah dia menggunakan Flatpak Package Manager. Jadi lebih cepat waktu loading aplikasi dan juga untuk keamanan itu lebih terjamin. Kemudian sangat stabil. Ada beberapa fitur untuk mempermudah pekerjaan seperti tiling bawaan desktop. Ada ISO juga yang terpisah yang sudah dilengkapi dengan NVIDIA GPU support. Jadi dia merilis ISO yang khusus untuk NVIDIA GPU. Yang keempat, ada Zorin OS. Sementara banyak orang yang berpendapat bahwa Canonical telah bekerja keras untuk mengembangkan Ubuntu dan membuatnya populer. Tetapi banyak pengembang sistem operasi lain telah mendedikasikan diri mereka untuk menciptakan salah satu distro Linux terbaik berbasis Ubuntu untuk pemula. Selain Linux Mint, Zorin OS adalah pemain utama lainnya yang berfokus pada keramahan penggunaan dan kegunaan. Zorin OS menyebut dirinya sebagai pengganti Windows dan Mac OS. Zorin OS hadir dengan semua yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari, dengan antarmuka mirip Windows yang dibangun dengan pemikiran pemula. Zorin OS dengan mudah adalah distro Linux terbaik untuk pengguna Windows. Desktop bergaya Windows 10 sangat bagus dalam mempermudah seseorang yang telah menggunakan Windows sepanjang hidup mereka dan ingin beralih ke Linux. Poin plus, kenapa Zorin OS? Fokus pada kemudahan pengguna. Zorin OS lebih berfokus pada kemudahan pengguna pemula. Interface yang mirip dengan Windows, banyak fitur yang out of the box. Banyak fitur yang bisa digunakan untuk development sehari-hari. Desktop efek yang bagus, software multimedia yang sudah ada pada bawaan saat instalasi. Kemudian yang kelima ada Elementary OS. Desktop yang memukau secara visual terdapat sebagai salah satu distribusi Linux yang terindah, tetapi lebih dari itu, pembuat OS Elementary menyebutnya sebagai pengganti yang cepat dan terbuka untuk Windows dan Mac OS. Yang dapat kami katakan adalah Elementary OS jelas merupakan salah satu distro terbaik untuk pemula. Tidak seperti distro yang lain. Ada banyak hal yang menarik tentang Elementary. Yang pertama adalah dia sangat intuitif, bersih, dan menawan. Kemudian pembuat Elementary sendiri adalah ahli dalam bidang desain. Dan sistem operasi mereka memastikan bahwa pengguna tidak bingung karena terlalu banyak pilihan. OS terlihat menyenangkan dengan dock sederhana di bagian bawah dan panel di bagian atas.
Aplikasi bawaan dengan distribusi Linux ramah pemula ini mengikuti tema bersih yang sama dan cukup mendasar. Secara keseluruhan ini adalah distribusi Linux yang bersih. Untuk pengguna baru yang tidak ingin menikmati sihir terminal, Elementary OS hadir dengan lingkungan desktop Pantheon. Keunggulan Elementary OS bagus secara visual. Jadi teman-teman yang suka visual bagus bisa menggunakan Elementary OS. Kemudian stabil dan ringan, desktop yang kelihatan bersih, dan ada banyak software yang sangat tepat guna sebagai bawaan saat instalasi. Urutan ke-6 ada MX Linux. MX Linux adalah perusahaan patungan atau gabungan dari distro Antix dan komunitas Mapis. Menempatkan dirinya secara berbeda dalam hal fokus dan target penggunanya. Tidak seperti distro lain yang menyebutnya ringan atau berfokus pada kinerja. MX Linux melabeli dirinya sebagai sistem operasi kelas menengah. Berkat proses penginstalan yang mudah dan tampilan yang familiar, pengguna baru merasa betah saat menggunakan MX Linux. Dengan pengenalan perangkat keras yang cukup bagus dan konfigurasi otomatis. Untuk pengalaman out of the box, berbasis Debian GNU Linux ini juga stabil. Untuk kinerja yang dapat diandalkan, lingkungan desktop default yang digunakan oleh distro ramah pemula ini adalah XFCE. Lalu, apa aja yang membuat distro ini menjadi salah satu distro rekomendasi? Yang pertama, distro yang sangat unik untuk keseimbangan antara pengguna pemula dan mahir. Kemudian penggunaan desktop XFCE yang ringan, instalasi dan konfigurasinya juga mudah. Urutan ke-7 ada Solus. Solus adalah distribusi Linux independen yang dibangun dari nol atau from scratch. Mempunyai moto install hari ini, pembaruan selamanya, yang menjanjikan untuk memberikan pembaruan secara teratur dengan model rilis bergulir atau rolling release. Jadi tidak perlu khawatir ketinggalan paket-paket atau paket-paketnya out of date dan selalu up to date. Selain menawarkan media instalasi dengan berbagai lingkungan desktop, tim Solus juga membuat lingkungan desktop sendiri yang disebut Baji. Pemula Linux pasti akan menyukai tampilan dan nuansa Solus karena elegan dan bersih. Meskipun pemilihan perangkat lunak khusus Solus lebih sedikit dibandingkan dengan distro lain, tapi aplikasinya yang disempurnakan untuk membuat perangkat lunak default benar-benar bermanfaat. Meskipun sedikit, tapi dia sangat bermanfaat. Distro ini juga dikenal dengan pengalaman yang lancar dan bebas hambatan dalam hal masalah pengenalan perangkat keras. Jadi untuk perangkat-perangkat device yang baru itu pasti atau 90% bisa dikenali oleh Solus. Proses instalasinya juga mudah dan kita dapat mengaktifkan dan menjalankan sistem dalam waktu singkat. Juga dilengkapi dengan alat pengembangan yang telah dibundle yang menjadikannya salah satu distro terbaik untuk pemrograman. Jadi teman-teman yang suka pemrograman bisa mencoba distro Solus ini. Salah satu distro berbasis non-Ubuntu terbaik di luar sana menurut kami. Nilai plusnya, kenapa harus memilih Solus? Yang pertama, user interface yang indah dan menarik. Kemudian yang kedua, mudah dalam proses instalasinya. Yang ketiga, update secara berkala, tanpa perlu khawatir jika ada update terbaru. Yang kedelapan, ada Deepin Linux. Sama seperti Elementary OS, Deepin Linux distro Linux yang menarik secara visual untuk pemula. Dikembangkan oleh komunitas Linux Cina, Deepin dibuat untuk memberikan pengalaman desktop Linux yang fungsional. Satu hal yang membedakan Deepin adalah proses instalasinya, yang merupakan salah satu yang paling sederhana dan mudah menurut kami. Deepin Linux menawarkan
Antarmuka pemula, penggunaan yang bersih. Ikon dan tema warna terlihat modern dan memanjakan mata. Untuk mengakses pengaturan sistem, kita tinggal mengakses panel untuk mengelola semua pengaturan, penggunaan tema, wallpaper, dan lain-lain. Di bagian depan, aplikasi Deepin Linux berhasil memukau pengguna Linux pertama kali saat mencoba. Muncul dengan banyak program bawaan berguna seperti Chrome, Nautilus, pemutar media Deepin, USB Creator, penampil PDF, LibreOffice, dan lain-lain. Deepin Linux menggunakan Deepin Desktop Environment atau DDE sebagai default desktop environment-nya. Keunggulan Deepin Linux antara lain, yang pertama, Deepin menggunakan desktop environment yang dikembangkan sendiri dan terlihat sangat indah. Kemudian, kemudahan dan sangat clean pada saat digunakan, instalasi yang custom dan sistem setting lengkap dan mudah digunakan. Kesembilan, ada Manjaro Linux. Setelah Linux Mint dan Elementary OS, Manjaro adalah distro Linux favorit kami dalam daftar Linux terbaik untuk pemula ini ya. Manjaro adalah salah satu distro Linux non-distribusi Ubuntu untuk pengguna yang bosan distro berbasis Debian atau Ubuntu. Manjaro dikembangkan berdasarkan Arch Linux yang sangat clean. Namun perlu dicatat bahwa untuk pengguna awam memang perlu sedikit belajar ekstra ketika menggunakan Manjaro. Manjaro didasarkan pada Arch Linux dan ini sangat bagus menjadi salah satu Linux dengan pertumbuhan tercepat. Ini adalah distro Linux yang menarik dan mudah digunakan dan sepertinya merupakan pengganti Windows yang sempurna. Manjaro mempertahankan repositori paketnya bertujuan untuk menambah keramahan pengguna pada kekuatan Arch Linux. Muncul dengan cara instalasi yang mudah dan clean. Hal yang perlu dicatat bahwa Manjaro adalah distro rolling Linux, yang artinya terus diperbaharui. Fitur hebatnya dari Manjaro adalah bahwa pemula sekalipun akan menyukai kemampuannya untuk beralih antara kernel Linux yang berbeda. Jadi versi-versinya kita bisa memilih kernel-kernel Linux yang berbeda-beda versi. Edisi utama Manjaro adalah XFCE dan KDE, tetapi ada juga yang dikembangkan oleh komunitas menggunakan desktop environment yang lain. Lalu keunggulannya apa aja nih distro nih, si Manjaro ini? Yang pertama, kekuatan Arch Linux yang sangat pesat perkembangannya. Yang kedua, mudah digunakan, kemudian update secara berkala tanpa khawatir ketinggalan update support perangkat terbaru. Salah satu distro yang cocok untuk gaming. Bagi teman-teman yang suka gaming bisa menggunakan Manjaro. Pertumbuhan komunitas yang sangat pesat. Yang ke-10 ada Linux Lite. Ingin menggunakan distro Linux yang cocok untuk pengguna baru dan tetapi belum bisa move on dari Windows? Nah, dalam hal ini kita perlu mencoba yang namanya Linux Lite. Seperti namanya, Lite, yang berarti nggak neko-neko dan simple. Linux Lite dikembangkan berdasarkan rilis LTS Ubuntu Long Term Support yang dipastikan stabil dan out of the box. Artinya apa? Pengguna baru Linux tidak perlu menginstal perangkat lunak tambahan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, karena sudah dipilihkan oleh Linux Lite Team untuk penggunaan sehari-hari. Software-softwarenya seperti Firefox, Gim, LibreOffice, Thunderbird, pemutar media VLC, dan lain-lain. Linux Lite memiliki menu yang mirip dengan Windows. Jadi kalau pengguna Windows nggak perlu khawatir nih, mau pindah kemana, Linux Lite nggak masalah. Ini juga menyediakan peningkatan otomatis untuk kelancaran operasinya. Jadi, jika kita ingin mencoba Linux di laptop atau PC lama, kita bisa gunakan Linux Lite karena ini adalah pilihan yang tepat. Linux Lite menjalankan lingkungan desktop XFCE secara default.
Itulah yang membuat dia menjadi lebih ringan. Lalu kenapa mesti kita menggunakan Linux Lite? Yang pertama, distro Linux yang sangat ringan. Yang kedua, pilihan yang tepat untuk pengguna Windows yang ingin mencoba Linux, kemudian mudah digunakan. Teroptimasi untuk perangkat low-end. Jadi teman-teman yang perangkatnya low-end nggak perlu khawatir, karena Linux Lite sudah dioptimasi untuk device-device atau PC, laptop low-end. Yang terakhir, software bawaan yang tepat guna. Jadi, si tim dari Linux Lite ini telah memilih software-software yang tepat guna supaya distribusi mereka tidak terlalu banyak bloatware. Itulah tadi beberapa distribusi Linux yang kami sarankan untuk teman-teman yang ingin mencoba untuk mengarungi dunia Linux atau mencoba untuk mengenal Linux, agar tidak terjadi distro hopping atau sering pindah-pindah distribusi, sehingga teman-teman bisa mendapatkan referensi distro apa yang cocok untuk kegiatan sehari-hari dari teman-teman. Oke, sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya. Ada saran atau kritik bisa langsung masuk ke kolom komentar. Untuk link dari 10 distro ini akan saya taruh di kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.